Nama saya Risma Amelia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, kalian pasti bingung kan, apa aja sih 12 materi itu? Nah, untuk materi yang pertama itu ada sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Yang kedua itu ada proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga itu ada standar pengelolaan pendidikan. Oke, kita akan lanjut ke materi yang keempat, itu ada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima itu ada pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk materi yang keenam itu ada pengelolaan peserta didik, dan yang ketujuh itu ada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, untuk yang kedelapan itu adalah pembahasan tentang pengelolaan keuangan dan satuan kependidikan, dan yang kesembilan itu adalah pembahasan tentang pengelolaan hubungan antara masyarakat dan sekolah. Nah, adapun materi yang ke-10 itu adalah pengelolaan mutu pendidikan, dan yang ke-11 itu adalah supervisi akademi dan supervisi material. Dan adapun materi yang terakhir itu adalah kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide yang pertama. Di sini dapat kalian lihat slide pertama menjelaskan tentang sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa sih itu sejarah pengelolaan. Sejarah pengelolaan adalah cara perkembangan manusia mengendalikan, mengatur, mengorganisasi agar suatu kegiatan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kalian pasti bingung kan, apa sih hubungannya dengan sejarah pengelolaan? Sebenarnya itu hampir sama. Dalam pengelolaan pendidikan juga terdapat kegiatan yang mengatur, merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi suatu kegiatan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, itu adalah proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Kita bahas dulu tentang proses. Kita harus tahu dulu sih apa itu pengertian dari proses. Proses itu adalah sebuah langkah atau tahapan yang dilakukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, sedangkan substansi pengelolaan pendidikan itu adalah aspek atau penyelenggara dalam pengelolaan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih yang meliputi sebuah proses. Yang meliputi sebuah proses itu adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan yang terakhir itu yang paling penting adalah sebuah pengawasan agar kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, adapun substansi utama dalam pengelolaan pendidikan meliputi di antara lain yang pertama itu ada pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu yang kelima adalah pengelolaan keuangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, itu tentang standar pengelolaan pendidikan. Jadi, standar pengelolaan pendidikan adalah suatu ketentuan atau pedoman yang digunakan suatu lembaga pendidikan untuk mengatur agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih komponen yang meliputi standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan program pendidikan, yang kedua itu ada pelaksanaan pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga itu ada evaluasi dan pengawasan, dan yang terakhir itu ada kepemimpinan. Nah, dalam slide kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Apa sih itu istilah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran? Jadi, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran adalah upaya mengatur kegiatan mulai dari perencanaan kurikulum hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar dapat tercapai dengan efisien dan efektif, serta mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang baik dan terencana.
Nah, jadi dalam slide kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu proses mengatur, mengembangkan, memberdayakan guru atau tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien serta menghasilkan peserta didik yang baik dan sesuai dengan harapan bangsa. Sekarang kita akan beralih ke pengelolaan peserta didik. Nah, dalam pengelolaan peserta didik yaitu sebuah proses mengatur, membina siswa mulai dari masuk sekolah hingga ia lulus agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang baik dan efisien. Nah, dalam pengelolaan peserta didik meliputi apa saja sih? Jadi, dalam pengelolaan peserta didik meliputi mengembangkan minat dan bakat seorang siswa serta menciptakan suasana belajar yang tertib dan efektif dan membantu siswa berkembang dari segi akademik maupun non-akademik. Untuk slide kali ini, kita akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Apa sih itu? Nah, jadi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses mengatur, memelihara, serta menyediakan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efisien dan tertib. Adapun slide selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan serta satuan kependidikan. Jadi, pengelolaan keuangan serta satuan kependidikan adalah proses yang mengatur, merencanakan, serta mempertanggungjawabkan dana pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien serta dilakukan secara transparan tanpa adanya ditutup-tutupi. Adapun kegiatan dalam pengelolaan keuangan, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi, yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan serta satuan kependidikan, yang pertama itu adalah mendukung kelancaran kegiatan pendidikan, yang kedua yaitu menggunakan dana secara efektif dan efisien, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kalian pasti bertanya kan, apa sih hubungan antara masyarakat dan pendidikan atau masyarakat dengan sekolah? Jadi, dalam proses ini kita akan menjalin komunikasi serta kerjasama antara masyarakat dan sekolah untuk masyarakat dapat membantu kegiatan-kegiatan pendidikan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam materi pengelolaan mutu pendidikan. Jadi dalam materi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses mengatur meningkatkan kualitas pendidikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efisien serta sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di slide ini pengertian dari supervisi akademik dan supervisi material. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang supervisi akademik. Supervisi akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru dan dalam mengajar serta memperbaiki proses pembelajaran di kelas dan membantu guru dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Selanjutnya kita akan beralih ke pengelolaan material. Nah, pengelolaan material adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi dan manajemen agar dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengelolaan sekolah serta memastikan administrasi sekolah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita sudah berada di materi yang terakhir yaitu kepemimpinan pendidikan serta pengambilan keputusan. Kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Jadi, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang
dalam sebuah lembaga untuk mengarahkan, membimbing, serta mempengaruhi guru serta staf-staf untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik dan berjalan dengan efisien. Nah, adapun dengan pengambilan keputusan adalah sebuah proses atau tindakan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah lembaga di pendidikan seperti sekolah. Sekarang kita sudah berada di penghujung video, yaitu penutup. Sebelum kita akhiri video ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan pendidikan itu memiliki berbagai banyak aspek yang memiliki satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik serta efisien. Nah, apabila saya ada salah kata atau pengucapan dalam video ini, saya mohon maaf. Serta saya berharap video yang saya tampilkan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.